Apa itu khusyuk sebenarnya? Khusyuk itu adalah kondisi hati di mana seseorang sangat menghormati sesuatu sampai taraf menghinakan diri dan merasa rendah di hadapan sesuatu tersebut. Bisa dibayangkan ya. Jadi khusyuk itu maknanya adalah kondisi hati yang menghormati sesuatu, bukan sekedar hormat, tapi sangat menghormati. Ayo sekarang kita bayangkan bagaimana situasi-situasi dan kondisi-kondisi dalam kehidupan sehari-hari ketika kita hormat pada orang lain misalnya. Kalau kita ketemu pada guru kita, atau ketemu pada orang yang tua, atau ketemu pada orang-orang yang punya kedudukan, biasanya secara otomatis orang akan hormat. Ekspresi hormat itu macam-macam. Kadang tersenyum sambil menundukkan kepala. Tersenyum sambil mengucapkan salam, assalamualaikum. Kadang datang, kemudian disentuh tangannya, lalu kemudian menciumnya. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum Ustazah. Bentuk hormat semacam itu. Ya, sudah bisa terbayangkan sekarang bagaimana konsep menghormati itu yang dirasakan. Nah, khusyuk itu bukan sekedar menghormati. Ya, perhatikan, bukan sekedar menghormati, tapi sangat menghormati. Jadi ada penekanan berulang-ulang. Hormatnya bukan hormat biasa, tetapi hormat yang sangat sekali hormat. Karena sangat hormat, maka efeknya pada hati adalah muncul perasaan rendah diri. Muncul perasaan diri itu lebih rendah ya daripada yang dihormati tersebut. Jadi tidak dinamakan khusyuk kalau levelnya belum sampai merasa rendah diri di hadapan sesuatu. Karena orang bisa loh ya menghormati tapi tetap merasa dirinya setara dengan yang dihormati, bisa. Menghormati tapi merasa orang yang dihormati itu ya kita sama-sama manusia, masih ada perasaan begitu. Nah, khusyuk itu enggak begitu. Khusyuk itu levelnya hati itu sampai tarafnya merasa rendah. Lalu menghinakan diri. Nah ini ya, menghinakan diri bukan hanya merasa rendah, tapi juga menghinakan diri. Baru itu bisa dinamakan atau diistilahkan dengan khusyuk. Ya, jadi ada beberapa kata kunci yang tertangkap ya. Kata kunci yang penting adalah pertama tadi menghormati sesuatu yang levelnya sangat tinggi atau sangat menghormati. Kata kunci berikutnya adalah ada unsur rendah diri, kemudian ada unsur menghinakan diri. Kondisi hati semacam ini itu tampak tanda-tandanya pada fisik seseorang. Tampak tanda-tandanya pada ciri fisik seseorang. Apa itu tanda-tanda khusyuk yang tampak pada ciri fisik seseorang? Pertama dari pandangan mata. Pandangan mata orang yang khusyuk itu tidak berani menatap sesuatu yang dihormati tadi. Tidak berani menatap. Jadi kalau sampai berani menatap, berarti belum khusyuk. Belum levelnya menghormati yang sangat tadi, belum. Ya. Jadi tidak berani menatap. Dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita menghormati seseorang, itu ada kondisi ketika kita tidak sanggup untuk melihat lama-lama. Nah, itu mendekati khusyuk. Melihat sebentar bisa, tapi kalau lama-lama nggak sanggup. Nah, jadi pandangan mata yang khusyuk itu tidak sanggup untuk menatap sesuatu yang sangat dihormati tadi. Karena itulah orang sholat itu syariatnya disuruh melihat tempat sujud. Itu juga bukan untuk memperhatikan gambar di sajadah, bukan. Melihat tempat sujud itu maknanya adalah melaksanakan konsep khusyuk ini gitu loh ya. Dan jangan hanya di matanya aja yang dipakukan di tempat sujud. Hatinya itu loh diatur, menghadirkan keagungan Allah,
menghadirkan kehebatan Allah, sampai bisa hormat banget sama Allah, sehingga merasa sungkan, merasa malu, merasa hina, merasa rendah diri, tidak berani melihat wajah ke arah langit, tapi menunduk ke arah bumi. Gitu ya. Sekarang mengerti alasannya kenapa kok disunnahkan melihat ke arah tempat sujud. Itu khusyuk maknanya, ekspresi khusyuk. Ya. Kemudian ciri yang lain adalah selain mata, suara. Bagaimana suara orang yang khusyuk? Suara orang yang khusyuk itu lirih, pelan. Jadi berbicara itu setengah berbisik. Itu khusyuk. Jadi kalau suaranya lantang, membentak, nah itu memang jauh dari sifat khusyuk. Jadi orang hormat itu, seorang istri yang hormat pada suami, itu ngomongnya diatur supaya nada suaranya tidak lebih keras daripada suami. Bahkan sama saja tidak. Jangan sampai suaranya lebih keras daripada suara suami, sama aja jangan. Termasuk juga ketika seorang anak hormat pada orang tua, itu tampak pada suara juga. Gimana suaranya? Suaranya diatur biar suaranya itu tidak lebih keras dari orang tua, sama saja jangan. Jadi lebih lirih, lebih rendah. Makanya di Quran itu juga ada aturan kalau bicara kepada Rasulullah itu jangan dengan keras. Itu bentuk penghormatan, memang ekspresi penghormatan. Wala tajhar bil qauli. Janganlah kamu mengeraskan suara saat berbincang dengan Rasulullah. Khusyuk itu memang tampak di situ, lirih. Suaranya adalah lirih. Ya, makanya ketika sholat itu orang sholat itu bermunajat kepada Allah, berbisik kepada Allah, membisiki Allah, curhat pada Allah. Suaranya dilirihkan. Ya, nah, ini kecuali menjadi imam ya, karena imam ada maslahat yang lebih penting, ya ini memperdengarkan suara supaya bisa mengikuti. Tapi kalau sholat sendiri itu memang jangan keras, juga jangan nggak sampai terdengar, tapi di antara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu pelan yang sampai levelnya tidak bisa didengar. Jadi dengan lirih itu lebih terasa itu nantinya kekhusyuan itu. Lalu kemudian ciri fisik yang lain adalah tenangnya anggota tubuh. Jadi ciri khusyuk itu anggota tubuh tenang. Karena itu kalau orang sholat banyak gerak, itu sudah jelas tandanya memang hatinya tidak khusyuk, pikirannya terbang kemana-mana. Makanya Rasulullah mengkritik ketika melihat seorang lelaki di zaman beliau, ada yang sholat, lalu mempermainkan jenggot begini. Kata Nabi, andaikan orang itu khusyuk, gak akan mungkin mempermainkan jenggot. Gitu ya. Makanya dalam syariat fikih itu juga dilarang. Misalnya kalau pas sholat, terus ada pakaian yang jatuh, nggak usah disingkapkan. Fokuslah menghadap Allah, nggak usah memperhatikan penampilanmu sudah. Mestinya kalau masalah penampilan, itu diurus sebelum sholat. Nah kalau sholat masih mikir jatuh diginikan, itu enggak. Tidak tampak ekspresi khusyuk itu tadi. Ada lagi orang yang sholat ketika berdiri, ya itu selalu ada satu gerakan alami karena saking biasanya. Jadi kayak seperti mengkretek-kretekkan leher, gitu ya. Kadang gerakan kerapian dulu ya, bajunya dinaikkan, gitu ya, kemudian baru gini, terus gini-gini ya. Itu ekspresi tubuh yang sebenarnya tanda belum mencapai khusyuk. Kenapa? Ya karena tadi ciri khusyuk itu tenang tubuhnya. Ya, kalau tidak tenang berarti belum mencapai level itu. Kemudian yang paling penting lagi, khusyuk itu tanda utamanya adalah pikiran penuh konsentrasi, fokus. Jadi tidak melamun, bahasa Arabnya hudurul qalbi. Hatinya hadir kepada Allah. Jadi yang dipikir adalah Allah saja. Sudah nggak mikir kuliah, nggak mikir tugas, nggak mikir pekerjaan, sudah nggak mikir lagi cowok idaman, cewek idaman, akhwat yang hendak ditembak, ikhwan yang hendak didekati. Nggak mikir gitu, sudah Allah.
fokus. Hudurul qalbi. Nah, itu baru dikatakan khusyuk. Oke. Penjelasan khusyuk dengan definisi seperti ini itu bisa dibaca di kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah 'ala al-Azkarin Nawawiyah. Ini karangan Ibnu Allan. Saya sampaikan rujukannya khusus untuk para ustadz yang barangkali ada yang ikut di kajian ini. Lafaz yang disebut oleh Ibnu Allan begini, al-khusyu' huwa tazallul wa ramyul basar ila al-ardi wa khafdus sawt wa khafdus sawt wa sukunul a'dha wa qila huwa hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Wa fi tahdzib qala al-Azhari at-takhashshu' lillah al-ikhbat wa tazallul wa qala al-Layth khasha'a ar-rajul khushu'an idza rama basarahu ila al-ardi wal khusyu' qaribun min al-khudu' fil badan wal khusyu' fil qalbi was sawt wal basar. Hadza kalamul Azhari. Qala Mujahid was sukut wa husnul hay'ah. Ya, itu saya terjemahkan ya. Itu hanya referensi rujukan jika ingin tahu dasarnya. Karena semua saya jelaskan semuanya insya Allah ada dasarnya. Baik dari Al-Quran, hadis maupun penjelasan para ulama dalam kitab-kitabnya. Dari sini lalu timbul pertanyaan, apa bedanya khusyuk dengan tumakninah dalam sholat? Gitu ya, apa bedanya sebenarnya? Nah, ada bedanya. Bagaimana bedanya? Tumakninah itu definisinya mengandung dua unsur. Apa itu? Yang pertama adalah istiqrarul a'dha, stabilnya anggota tubuh atau kukuhnya anggota tubuh, tidak goyangnya anggota tubuh. Itu namanya tumakninah. Jadi orang yang dinamakan rukuk dengan tumakninah itu stabil, kokoh, gitu ya. Tubuhnya kokoh, anggota tubuhnya stabil, tidak goyang-goyang. Jadi kalau rukuk sudah goyang-goyang kayak mau jatuh gitu, itu berarti tidak tumakninah. Rukuk tapi punggungnya masih belum lurus, sudah diangkat lagi misalnya, nah itu juga tidak tumakninah karena belum stabil, belum kukuh. Jadi harus benar-benar kuat banget. Itu baru dinamakan tumakninah. Karena tumakninah itu makna bahasanya adalah tenang. Nah, kalau orang misalnya belum kukuh, belum stabil, belum mantap tubuhnya, maka belum dikatakan tumakninah. Sujud namanya tumakninah, itu berarti seluruh berat tubuh itu ditumpukan ke arah dahi, termasuk pundak ini seakan-akan dijatuhkan ke arah dahi. Jadi kalau hanya tul misalnya seperti patukan burung gagak, itu belum tumakninah. Nah, jadi harus mengandung unsur istiqrarul a'dha, stabilnya, kukuhnya, mantapnya anggota tubuh. Lalu unsur yang kedua adalah infisalul harokah, terpisahnya gerakan. Jadi antar satu gerakan dengan gerakan lain itu distintif, terpisah, tidak boleh nyambung. Antara rukuk dengan sujud, namanya tumakninah berarti harus jelas betul terbedakan. Oh ini rukuk, yang ini sujud, tidak. Begitu ya. Jadi kalau rukuk Allahu Akbar langsung disambung sami Allahu liman hamidah berarti tidak tumakninah. Pernah lihat ya video salat tarawih tercepat di dunia? Nah, itu contoh terbaik yang menunjukkan tidak ada tumakninah. Ya, saya berani tegas mengatakan begitu karena begitulah kitab fikih bicara. Bagaimana Allahu Akbar, sami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak ada ketenangan sama sekali. Itu bukan sholatnya para nabi, para rasul, dan sholatnya orang-orang sholat. Kalau terus seperti itu sholatnya sampai mati, berarti sebenarnya dia seperti tidak sholat. Nanti saya tunjukkan dalilnya yang menunjukkan hal yang seperti itu. Nah, dari definisi ini berarti bisa kita pahami bahwa tumakninah itu yang diperhatikan adalah kondisi fisik. Ya. Yang diperhatikan adalah kondisi fisik. Zahirnya saja, memang ulama fikih itu melihat zahir. Jadi orang kalau sudah tumakninah secara fisik kelihatan seperti itu, maka sholatnya sah. Ya, gitu. Beda dengan
Khusyuk. Khusyuk itu urusan hati sebenarnya. Urusan hati yang bisa dilihat fisiknya dengan tanda-tanda. Gitu ya. Nah, itu bedanya antara khusyuk dengan tumakninah. Bedanya lagi nanti dari sisi hukum. Nah, ini pembahasan berikutnya ya. Bedanya tumakninah dengan khusyuk. Tumakninah itu rukun sholat. Sehingga wajib. Kalau sholat nggak ada tumakninah, nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah, berarti wajib mengulang. Nah, sampai di sini saya ingin ngasih sisipan sedikit. Apa sih makna sah itu? Kalau sholat dikatakan sah itu sebenarnya apa maknanya? Ya, ini saya tulis secara khusus ya di Facebook saya buat status khusus masalah makna sah. Sah itu begini maknanya. Sah itu maknanya adalah seseorang itu punya harapan Allah menerima amalnya. Harapan loh ya, kata kuncinya adalah harapan. Jadi kalau misalnya sholat dikatakan sah, oh berarti dia punya harapan Allah menerima sholatnya. Bukan pasti. Kenapa? Karena kita nggak tahu Allah menerima sholat kita apa tidak. Karena untuk diterima sholat itu syaratnya banyak. Di antara misalnya harus ikhlas. Sholatnya sah tapi nggak ikhlas, ya nggak diterima Allah. Sholatnya sah tapi riya, pamer biar dilihat soleh misalnya. Sholat biar dilihat rajin. Sholat biar dipuji sebagai ukti idaman misalnya. Nah, kayak gini tuh nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Nah, oleh karena itu kata kunci dari sah itu adalah punya harapan diterima oleh Allah. Jadi orang kalau misalnya sholat nggak tumak nina, nggak sah. Itu maknanya dia tidak punya harapan apapun, sholatnya diterima. Gitu ya. Oke. Kembali ke pembahasan hukum. Jadi tumak nina itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena dia rukun sholat. Tapi kalau khusyuk, khusyuk itu adalah perkara yang memperindah sholat, yang menyempurnakan sholat, dan mempercepat seseorang untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan rukun sholat. Nah ini rahmat Allah ini. Kalau khusyuk jadi rukun sholat, nggak ada yang bisa sholat sudah. Iya enggak? Ada kan khusyuk itu secara sah sholat, nggak akan ada yang bisa sholat dengan sah kecuali hanya kekasih-kekasih Allah. Nah ini rahmat Allah menjadikan khusyuk itu bukan rukun sholat, tetapi perkara yang menyempurnakan sholat yang membuat seseorang itu bisa mendapatkan ridho Allah. Ya, itu dari sisi hukum bedanya antara tumanninah dengan khusyuk. Oke.